kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh, yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, yang mulia. terus Selamat ketemu kembali bersama dengan saya, dan saya sekarang ingin membahas video yang tadi baru saja Anda saksikan tentang kesaksian Ferdy Sambo di persidangan. Ferdy Sambo menyatakan bahwa dia tidak menyuruh Baradae untuk menembak almarhum Brigadir J, tetapi dia hanya menyuruh hajar, Richard hajar, itu kan kira-kira dia hanya menyuruh menghajar. Tetapi itu kemudian menjadi penembakan oleh Richard, oleh Barada Richard Eliezer. Jadi Sambo menyampaikan bahwa dia tidak memiliki niat untuk membunuh Brigadir J, karena dia hanya ingin menyuruh Richard untuk menghajar karena dia emosi sekali setelah dia mendengar apa yang terjadi di Magelang, kira-kira begitu. Nah, Ferdy Sambo menyampaikan itu dengan wajah yang begitu lesu, gitu ya, dengan seperti orang yang putus asa dan sedih dengan kejadian ini. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh kalau kita dengarkan kesaksian dia. Tapi Pak Ferdy Sambo, ada hal yang seharusnya Anda bereskan dari cerita Anda itu, dari keterangan Anda itu. Karena ada beberapa hal yang perlu untuk kita yang bisa menjadi batu sandungan atau menunjukkan bahwa Anda berkata bohong dengan kesaksian Anda itu. Apa itu? Ada beberapa, mungkin ada 4 lah ya, ada 4. 1, kita pengen tahu nih, karena saksi-saksi yang lain tidak ada yang mendengar Ferdy Sambo memerintahkan, ya, baik itu menghajar maupun membunuh. Seberapa besar sih, seberapa kuat suara Pak Ferdy Sambo itu waktu menyuruh Richard hajar Richard? Itu pun tidak ada yang mendukung. Dari saksi-saksi yang lain tidak ada yang mendengar. Jadi hanya antara, jadi ini seperti his word against my words, ya, ceritanya Richard Eliezer melawan ceritanya Ferdy Sambo, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kencang? Karena Pak Ferdy Sambo biasanya kencang tuh kalau memberikan perintah. Kalau ngomong juga dia suaranya kencang kok. Ya, tidak mungkin tidak terdengar. Jadi ini saya juga ingin menganalisa keterangan saksi yang lain, Ricky dan Kuat Ma'ruf, yang menyatakan tidak mendengar. Kok bisa tidak mendengar? Suaranya kencang banget. Tapi nggak tahu ini apakah dielaborasi dalam persidangan oleh jaksa atau tidak mengenai suara Pak Ferdy Sambo ini yang biasanya kencang. Lalu kemudian yang kedua adalah Pak Ferdy Sambo menyampaikan bahwa dia kaget dengan kejadian itu. Kaget dengan penembakan yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer, yang pada saat pemeriksaan itu menjadi seorang terdakwa. Dia kaget dengan itu. Nah, pertanyaan saya, itu kan ada 5 kali tembakan dilepaskan gitu kan kepada almarhum Brigadir J oleh Richard Eliezer. Kok bisa kagetnya pada tembakan kelima gitu loh? Dan bisa bereaksi hanya pada saat setelah tembakan terakhir. Saya kalau kaget lihat letupan pistol, atau jangan letupan pistol, apalah gitu, katakanlah pemukulan aja ya. Saya nggak akan nunggu tuh sampai 5 kali pemukulan itu terjadi. Saya begitu pukulan pertama, begitu saya kaget dan saya tidak setuju dengan itu, saya akan ambil segera. Saya akan melakukan tindakan. Tetapi ini kaget, bisa orang kaget pada penembakan terakhir. Nah, ini mulai nggak masuk akal ya. Lalu yang ketiga adalah, sebelum saya masuk yang ketiga, kita harus tahu bahwa dalam meneliti satu peristiwa ada yang disebut dengan
pre-incident dan post-incident. Sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Kita akan lihat apa yang terjadi sebelum kejadian, dan kita akan lihat apa yang terjadi sesudah kejadian, dan tentu pas kejadian juga penting. Tetapi sebelum kejadian, Richard Eliezer diperintahkan naik ke atas, diajak ngobrol, ada perencanaan. Perencanaan apa itu? Masa perencanaan menghajar sampai segitunya? Kalau menghajar itu skenarionya adalah dia turun ngobrol sama Brigadir J, kemudian dia manggil Richard, suruh hajar. Tapi ini ada perencanaan dulu. Kalau hajar itu kan berarti, kalau perintah hajar itu adalah dalam keadaan emosi seketika. Perintah tembak itu lain. Kalau perintah hajar, perintah dalam kondisi emosi seketika. Misalnya, oh lu nggak ngomong, hajar Chad, gitu kan. Tapi ini hajar, Richardnya dipanggil dari atas. So, agak kurang pas gitu ya. Kecuali yang disuruh hajarnya Ricky. Karena ada Ricky juga situ. Hajar Ricky, gitu kan. Ya, Bribka Ricky ada di situ. Kenapa harus nyuruh Richard Eliezer? Kenapa harus nyuruh Richard Eliezer yang dari atas turun ke bawah manggil? Kenapa tidak Ricky saja disuruh? Atau Kuat Ma'ruf suruh hajar? Kan lebih enak tuh, bisa terjadi hanya penganiayaan saja. Jadi 2 sudah ya, cerita Verdi Sambo ini memiliki kelemahan yang sangat fatal. Yang ketiga, dan ini paling fatal, lebih fatal lagi daripada yang lainnya, adalah ketika Ibu PC menjanjikan uang kepada Ricky dan kepada Baradae. Kenapa dia harus janjikan uang kalau dia merasa bahwa itu adalah sebuah insiden yang tidak diinginkan? Kenapa dia menjanjikan uang? Barada Richard Eliezer salah menafsirkan perintah Verdi Sambo yang menyuruh menghajar, kemudian menjadi penembakan. Nah, tetapi kenapa setelah terjadi penembakan dia janjikan uang? Kan beresin aja gitu loh. Cukup beresin aja. Ya, beresin aja. Lalu, tadi ada yang kelewat. Kenapa setelah itu kan Verdi Sambo tuh kaget. Tapi kaget dia bisa ngambil pistolnya Brigadir J kemudian menembakkannya ke tembok. Itu reaksi orang kaget bukan sih? Reaksi orang kaget. Masa reaksi orang kaget begitu? Ngambil pistol kemudian menembakkannya ke tembok untuk menutupi perbuatan itu. Jadi keterangan Pak Verdi Sambo ini sangat tidak masuk akal buat saya. Dan saya punya saran untuk Pak Verdi Sambo sebagai seorang lawyer praktisi yang sudah berpraktek puluhan tahun dan menangani juga pidana. Saran saya adalah masih ada kesempatan satu kali lagi Pak Verdi Sambo sebagai terdakwa, tapi mungkin nanti di tersangka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dia juga akan bersaksi mungkin, atau mungkin tadi sekalian. Tapi kalau tadi sekalian, maka ada kesempatan bagi Pak Verdi Sambo sebagai terdakwa nanti untuk mengakui perbuatannya dengan terus terang. Meminta maaf secara tulus, menyesali perbuatannya, maka itu akan menjadi bahan yang meringankan buat beliau. Tetapi kalau beliau bersikeras tidak melakukan perencanaan ini, maka hakim akan memandang beliau sebagai orang yang berbelit-belit dan tidak memberikan keterangan secara terus terang, dan ini akan memberatkan dia. Ya, saya harap Pak Verdi Sambo jangan mau dengarkan angin surga dari orang-orang yang mengatakan Bapak tidak akan terbukti, Bapak tidak akan terbukti. Nonsense. Kebenaran itu tidak akan bisa dihalangi dengan apapun. Mungkin agak terlambat kebenaran itu terungkap, sama seperti kasus ini juga agak terlambat karena di awal Mabes Polri begitu yakin dengan karena Mabes Polri di awal memberikan keterangan yang tidak benar kan mengenai peristiwa ini. Tapi kebenaran tetap akan muncul. Jadi Pak Verdi Sambo percuma kalau Anda mau berbohong di persidangan, karena kebohongan itu memerlukan satu trik yang begitu sempurna dan memerlukan faktor-faktor pendukung, sementara Anda sama sekali tidak menunjukkan faktor pendukung itu. Ya, mudah-mudahan persidangan akan berjalan lancar dan mudah-mudahan Pak Verdi Sambo bisa menjadi orang yang jujur untuk menyampaikan apa adanya demi keselamatan dirinya sendiri, supaya dia jangan dihukum terlalu berat. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan saya. God bless you.